Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah, mampukanlah kami, lindungilah kami, ajarilah kami, berikanlah kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar, berbicara yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong juga berikanlah damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Berikan kuasa kepada kami, ajarlah kami semua umat manusia yang ada di dunia untuk saling mengasihi dan saling mengampuni dan tolong menolong. Apabila umat manusia yang ada di dunia yang ada pada saat ini yang sedang dalam menghadapi pergumulan hidup, permasalahan-permasalahan hidup, apapun itu ya Tuhan, tolong berkatilah mereka, lindungi mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Apabila ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus berkatilah semua umat-Mu yang sakit, sembuhkanlah penyakit apapun yang sedang diderita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terkhusus untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, kepala-kepala negara dan semua kepala-kepala daerah dan bawahan mereka, tolong Tuhan Yesus, mampukanlah mereka, ajarlah mereka, berikan kuasa, lindungi mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, mensejahterakan rakyatnya dengan damai, adil dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Lukas pasal 21 ayat 7 sampai ayat 19. Permulaan penderitaan, di mana Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun. Firman ini juga sudah dibahas di Matius, di Markus, dan sekarang dibahas juga di Lukas mengenai permulaan penderitaan yang akan dialami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dan Yesus menjawab pertanyaan dari Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas yang ditanya kepada Yesus mengenai permulaan penderitaan itu. Lalu Yesus menjawab pertanyaan mereka mengenai permulaan penderitaan itu. Di mana katanya? Pertama, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, karena banyak nanti mengaku akulah Mesias. Jadi mereka yang mau menyesatkan itu mengklaim dirinya sebagai Mesias untuk menyesatkan orang-orang. Jadi di sini Yesus telah menjelaskan kepada murid-muridnya, dan akan ada nanti terjadi perang, pemberontakan, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, kelaparan, penyakit sampar, dan bahkan orang tua akan menyerahkan anaknya untuk dibunuh. Dan akan banyak orang-orang
mengalami penderitaan. Dan bahkan Yesus katakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikut Yesus, mereka nanti akan dimusuhi banyak orang, bahkan akan diserahkan untuk dihukum. Tetapi Yesus berkata, jangan takut. Yang percaya dan yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan selamat. Itu yang Yesus katakan sebagai jaminan kepada orang yang percaya kepadanya. Bahkan Yesus katakan sehelai rambut pun tidak akan jatuh dari kepala orang tersebut tanpa sekehendak daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pertama, Yesus menjelaskan lewat firman Tuhan ini, di mana penderitaan itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus jauh sebelum murid-muridnya, bahkan sebelum Yesus mengalami penderitaan itu sendiri, sudah dinubuatkan Yesus pada zaman itu. Dan yang mengalami penderitaan pertama adalah Tuhan kita Yesus, di mana memang Tuhan Yesus adalah Mesias sebagai juru selamat bagi umat manusia. Yang mengalami penderitaan pertama, di mana tadi dikatakan akan ditangkap, diadili di rumah-rumah ibadat. Pertama, Yesuslah yang mengalami penderitaan itu. Demi untuk menebus dosa umat manusia, Yesus ditangkap, disiksa, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya, haleluya. Sesudah itu, Yesus sudah menubuatkan, dan murid-muridnya juga semua mengalami penderitaan yang sama. Karena memang murid-muridnya semua, seperti yang Yesus katakan, sudah dinubuatkan juga. Mereka akan mengalami penderitaan yang mengikut Tuhan Yesus. Tetapi mereka akan memperoleh keselamatan, yang bertahan, yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai mereka mati. Sebelum penderitaan yang dialami murid-muridnya juga, Yesus sudah menubuatkan kepada mereka. Sebelum semuanya terjadi, dan bahkan sampai sekarang ini, apa yang terjadi di dunia sekarang ini, permulaan penderitaan itu, ada perang di mana-mana, ada pemberontakan, bangsa melawan bangsa, terjadi kelaparan, terjadi penyakit di dunia ini. Dan ini semua Yesus katakan adalah belumlah ini tanda kedatangan Tuhan Yesus. Karena Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya pada saat itu kepada Yesus waktu di Bukit Zaitun. Mereka bertanya kapan waktunya dan kapanlah Tuhan Yesus akan datang. Artinya, setelah Yesus disalibkan, mati, dan bangkit, dan Yesus naik ke surga, dan Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi, kalau di Injil Matius, Markus, di sana dikatakan tanda kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Setelah Injil ini diberitakan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Itulah tandanya Yesus nanti akan datang kedua kali ke dunia ini. Jadi
permulaan penderitaan, bencana alam, gempa bumi, kelaparan, penyakit, perang, pemberontakan yang sedang dialami manusia pada saat ini, belumlah itu kesudahannya. Dan belumlah itu juga tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi seperti yang Yesus katakan di Injil Matius, Markus, tanda kedatangan Tuhan Yesus nanti, Injil kerajaan Allah ini akan diberitakan kepada semua makhluk. Itulah tandanya nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengajari kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Jauh sebelum terjadi semua apa yang Tuhan Yesus membuatkan ini, sudah banyak yang terjadi pada saat ini. Tetapi seperti yang Yesus katakan, tanda kedatangan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah di mana Injil ini harus diberitakan kepada semua makhluk. Itulah nantinya tanda kesudahan akhir zaman dan tanda kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Karena itu Tuhan Yesus, selama kami umat manusia yang ada di dunia ini, tolonglah kuatkan iman kami agar kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Mesias sebagai juru selamat, penyelamat bagi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Lindungi kami, mampukan kami, beri kuasa kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, untuk senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, melakukan yang benar dan berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, amin.